Berjumpa lagi bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang Light Generation, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus. Firman Tuhan, hari ini saya ambil dari Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-53. Saya ulangi, Yohanes 4 ayat yang ke-53 berkata, "Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, 'Anakmu hidup.' Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya." Haleluya. Saudara-saudara, hari ini kita akan berbicara tentang tukang obat. Tukang obat atau yang sering kita sebut dengan tabib ini sudah ada sejak dahulu kala. Bahkan perannya di tengah-tengah masyarakat sungguh luar biasa. Ini adalah pekerjaan yang mulia. Bahkan di dalam perjanjian lama, pekerjaan sebagai tukang obat atau tabib ini sungguh-sungguh ditempatkan sebagai pekerjaan yang terhormat sekali. Mengapa pekerjaan tukang obat ini disebut sebagai pekerjaan yang mulia? Karena memang pada zaman itu kita belum menemukan para dokter yang hebat seperti sekarang ini. Oleh karena itu, peran daripada tukang obat atau tabib itu sungguh diperlukan di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan kesembuhan, untuk memastikan kesehatan masyarakat yang ada di sekitarnya. Bahkan pekerjaan tukang obat atau tabib ini diperlukan oleh para raja, oleh pembesar-pembesar kerajaan. Nah, salah satunya yang dicatat oleh Yohanes pasal yang keempat, ayat 43 sampai 54. Dikisahkan di sana tentang seorang pegawai istana yang anaknya sakit. Pegawai istana atau dalam bahasa Yunani disebut basilikos adalah jabatan yang terhormat dan mulia di dalam kekaisaran Romawi pada waktu itu. Namun rupanya sang basilikos ini adalah seorang Yahudi. Ia adalah pegawai Raja Herodes Antipas sebagai pengawas segala harta benda raja rupanya. Ini berarti sang basilikos adalah orang yang memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam kehidupan Raja Herodes Antipas. Nah, saudaraku, karena posisi yang sangat penting ini, tentu dia mendapatkan fasilitas-fasilitas yang luar biasa. Salah satunya adalah fasilitas kesehatan, di mana di dalamnya ada para tabib atau tukang-tukang obat yang ditempatkan untuk membantu memastikan kesehatan dirinya dan keluarganya. Namun dijelaskan di dalam Yohanes pasal yang keempat tersebut bahwa anaknya sakit keras dan tidak ada seorang tabib pun yang dapat mengobati dia. Bahkan dikatakan anaknya itu hampir mati. Kondisi yang semakin parah, saudara-saudara, menyebabkan sang basilikos mencari pertolongan ke sana kemari. Dia mungkin sudah mendatangkan tukang-tukang obat yang hebat-hebat. Namun sayangnya anaknya tidak kunjung sembuh. Bahkan semakin hari semakin mengkhawatirkan. Nah, suatu kali sang basilikos ini mendengar bahwa ada seorang tukang obat atau tabib yang bernama Yesus yang mampu melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, yang mampu memberikan kesembuhan-kesembuhan. Itulah sebabnya ia rela menempuh perjalanan yang jauh dari Kapernaum menuju ke Kana, sekitar 30 atau 32 km jaraknya. Lalu dalam perjalanan itu, ia bertemu dengan Yesus dan menceritakan keadaan anaknya dan bahwa anaknya itu hampir mati. Ia mungkin juga sudah menyampaikan bahwa dia sudah pergi ke beberapa tukang obat, namun tidak ada yang mampu menyembuhkan. Dan ketika Yesus mendengar apa yang disampaikan oleh basilikos itu, ia berkata, "Pergilah, anakmu hidup." Yang menjadi pertanyaan, saudara-saudara, mengapa sang pegawai istana itu berani untuk menemui Yesus dan mencari pertolongan kepada Yesus? Saudara-saudara, sang basilikos ini tidak hanya mendengar tentang Yesus yang memberikan mukjizat, tetapi ia juga percaya bahwa dia adalah pribadi yang luar biasa dan bahwa ia adalah sang Mesias, sang juru selamat yang mampu memberikan pemulihan di dalam hidupnya. Atas hal itu, saudara-saudara, akhirnya ia dapat melihat kesembuhan pada anaknya. Bahkan karena mukjizat itu, ia dan seisi keluarganya percaya kepada Yesus dan menjadi pengikut Yesus.
Ketika ia pulang diberitahukan bahwa anaknya sudah sehat, anaknya sudah segar kembali. Dan dia bertanya pada waktu mana anak itu mengalami pemulihan. Dan ketika diceritakan pada waktu ini, maka teringatlah Basilikos itu dengan perkataan Yesus yang berkata, "Pergilah, anakmu itu hidup." Saudara yang dikasihi Tuhan, siapapun kita yang mengalami seperti yang dialami oleh Basilikos itu pasti rindu mendapatkan pemulihan dan pasti rindu untuk mengalami kesembuhan. Dan sangat wajar sekali kalau dia mengharapkan tukang obat yang hebat, tukang obat yang mampu memberikan kesembuhan. Dan dia telah menemukan tukang obat yang sejati, tukang obat yang bukan hanya menyembuhkan sakit penyakit, tukang obat yang bukan hanya bisa memberikan pemulihan kepada tubuhnya, tetapi juga yang bisa memberikan pemulihan secara rohani bahkan secara jiwani. Perjumpaan dengan tukang obat yang bernama Yesus itu telah mengubah hidupnya dari orang yang tidak mengenal keselamatan menjadi orang yang mengenal keselamatan. Bukan hanya dia, tetapi ia dan seisi rumahnya. Saudara-saudara, lewat kisah ini kita diajarkan, saudaraku dikasihi Tuhan, bahwa di sekitar kita ada banyak tukang obat, dokter-dokter, tabib-tabib. Entah itu asli atau palsu, entah itu bisa memberikan kesembuhan atau tidak. Tetapi di atas semua itu, saudara-saudara, ada tukang obat yang bukan saja bisa memberikan kesembuhan pada tubuh kita, tetapi juga bisa memberikan keselamatan pada jiwa kita. Dan dia adalah Yesus Kristus Tuhan. Kalau hari ini engkau sedang mengalami pergumulan dalam hidupmu, engkau mengalami sakit penyakit, engkau mengalami pergumulan, engkau mengalami situasi yang berat dan lain sebagainya, mari kita datang kepada Sang Tabib Agung, Sang Tukang Obat yang luar biasa itu, Sang Juru Selamat. Dia adalah Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah firman-Mu ini boleh terus menguatkan kami. Kami bersyukur karena kami punya seorang pribadi yang luar biasa, seorang tukang obat yang hebat, seorang tabib yang luar biasa. Dan bukan hanya itu, dia adalah seorang juru selamat yang mampu memulihkan hidup kami, baik jiwa kami maupun raga kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, terima kasih untuk Engkau yang senantiasa ada buat kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah